Hai, saya Widya Pranita Tambunan. Saya mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi Universitas Budi Dharma. Saya akan menjelaskan tentang estetika seni grafis dan sketsa untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar multimedia. Nah, di sini kita masuk ke pengertian dari estetika seni grafis. Pengertiannya itu kata estetik berasal dari kata Yunani yang berarti aesthesis, yang memiliki arti perasaan, selera, ataupun taste. Secara sederhana, estetik bisa kita artikan sebagai ilmu yang membahas tentang keindahan, bagaimana seni rupa bisa terbentuk, ataupun bagaimana seseorang bisa merasakan sesuatu terhadap karya seni rupa tersebut. Seni grafis sendiri merupakan karya seni rupa yang mempunyai bentuk dua dimensi dan dibuat dengan teknik cetak, baik manual maupun digital. Dengan menggunakan teknik cetak, bisa memungkinkan kita dalam pelipat gandaan karya tersebut. Nah, di sini ada teori estetika, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori subjektif dan yang kedua ada teori objektif. Teori subjektif sendiri merupakan teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan seseorang yang melihat suatu karya seni rupa. Teori ini hanya berdasarkan naluri saja untuk menyatakan indah tanpa penjelasan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Sedangkan teori objektif ini kebalikannya. Ini teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Jadi teori ini menyatakan keindahan suatu karya seni rupa itu bisa dijelaskan melalui komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya seni rupanya, sehingga kita bisa memberikan penjelasan di mana letak keindahan suatu karya seni tersebut. Selanjutnya kita membahas unsur-unsur seni rupa. Di sini ada 6 unsur. Kita bisa lihat di sini ada garis, ada bidang, bentuk, warna, gelap terang, bahkan tekstur. Kita masuk ke yang pertama yaitu garis. Ini unsur yang paling utama karena dengan garis kita dapat membuat suatu karya, baik itu dwimatra ataupun trimatra. Nah, dalam garis ini dibagi menjadi dua, yaitu garis nyata dan juga garis hayal. Garis nyata sendiri kita bisa artikan sebagai garis yang berupa goresan, garis nyata yang bisa diamati. Sedangkan garis hayal itu garis yang sifatnya imajinatif, yang timbul karena adanya kesan batas atau kontur, ruang, maupun nada. Yang kedua kita masuk ke bidang. Bidang itu bisa kita artikan sebagai perkembangan dari perpaduan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Nah, dalam bidang ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada bidang alamiah dan juga bidang cipta. Bidang alamiah sendiri itu bidang yang tidak sengaja diciptakan, yang dalam arti dia kehadirannya memang benar-benar tidak disengaja, sedangkan bidang yang dicipta itu buatan manusia. Dan fungsi bidang dalam seni rupa yaitu pertama untuk menekankan nilai ekspresi dan nilai gerak, yang kedua untuk memberikan batas dan bentuk serta ruang seperti yang tampak pada bangunan dan juga patung. Yang ketiga untuk memberikan kesan trimatra atau tiga dimensi yang ditimbulkan oleh batasan panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, unsur yang ketiga ini ada bentuk. Bentuk adalah suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh kontur ataupun garis, ataupun perbedaan warna dan pencahayaan, gelap terang, arsiran yang disebabkan adanya tekstur tertentu. Yang selanjutnya ada warna. Warna ini adalah elemen terpenting dalam seni rupa, dalam desain grafis khususnya. Warna menjadi indikator pembeda antara suatu objek dengan objek yang lain. Di samping itu, warna memiliki dampak sugesti tersendiri di berbagai kebudayaan. Selanjutnya ada gelap terang. Dalam seni rupa dua dimensi, gelap terang terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan. Sedangkan pada
Seni rupa 3 dimensi, gelap terang ini diperoleh dari pengolahan unsur ruang, tekstur, ataupun bentuk dari suatu karya seni rupa. Nah, yang terakhir ini ada tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda. Misalnya teksturnya kasar, teksturnya halus, licin, ataupun kusam. Tekstur ini bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan penampilannya. Yang pertama itu ada tekstur asli dan juga tekstur buatan. Tekstur asli kita bisa artikan sebagai tekstur bawaan secara alami yang dapat kita rasakan dengan cara dilihat maupun diraba. Sedangkan tekstur buatan itu hasil ciptaan manusia yang dapat menampilkan kesan tertentu kepada si pengamat. Nah, selanjutnya kita masuk ke komposisi seni rupa. Di sini ada 4 komposisi. Yang pertama itu adalah proposisi, yang kedua ada keseimbangan atau balance, yang ketiga ada irama ataupun yang keempat ada kesatuan. Nah, proporsi. Oke, di sini kita bisa lihat proporsi itu adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian dengan keseluruhan pada suatu komposisi. Yang selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Ini kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan tetapi saling memerlukan karena dapat menciptakan satu kesatuan. Balance ini terdiri dari beberapa pola keseimbangan, yaitu ada keseimbangan simetris, ada keseimbangan asimetris, keseimbangan segitiga, maupun juga keseimbangan sentral. Yang ketiga ada irama. Dalam seni rupa memang memang irama ini tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tetapi hanya bisa didengar dan juga dipahami oleh perasaan orang yang memiliki kepekaan terhadap estetis. Irama adalah kesan gerak yang timbul dari keselarasan unsur-unsur seni rupa. Yang keempat ada kesatuan, yaitu setiap karya seni rupa dibentuk oleh unsur-unsur tidak tampil secara terpisah, melainkan saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, bermakna, dan juga harmonis. Selanjutnya kita masuk ke sketsa. Sketsa di sini kita bisa lihat pengertiannya. Sketsa adalah draft gambar kasar yang digunakan untuk merealisasikan ide yang masih abstrak dan terjebak dalam pemikiran saja. Oleh karena itu, sketsa amatlah penting dalam dunia kreatif. Sketsa tidak melulu digunakan untuk merancang suatu media visual saja. Bisa jadi suatu tata lingkungan seperti rancangan alur pengunjung pada pameran digambarkan melalui sketsa pula. Jadi biasanya sketsa ini bisa kita temuin misalkan ada seorang yang ahli dalam menggambar, dia pasti terlebih dahulu membuat sketsa dari gambar yang ingin dia buat. Jadi tidak langsung digambarkan, tidak, tapi dia membuat sketsa terlebih dahulu, yaitu gambarannya gitu. Yang selanjutnya di sini kita lihat ada fungsi sketsa. Fungsi sketsa di sini kita bisa lihat sini ada contoh gambar sketsa, kita bisa lihat di sini, yaitu ada pemandangan alam. Fungsi sketsa itu untuk merealisasikan ide yang masih abstrak menjadi rancangan pendahuluan dari suatu karya yang akan dibuat. Selanjutnya, sketsa juga dapat berfungsi sebagai ajang percobaan dan pengembangan dari karya yang akan diciptakan. Sketsa dapat difungsikan sebagai sarana untuk mempelajari suatu bentuk, anatomi, ataupun komposisi dari suatu objek untuk digambar yang belum kita pahami dan juga yang belum kita kuasai. Seperti yang sebelumnya, itu sketsa itu adalah gambaran di mana kita sebelum melakukan sesuatu terhadap karya seni rupa, kita biasanya membuat sketsanya terlebih dahulu sebelum merealisasikannya. Manfaat sketsa, di sini kita bisa lihat manfaatnya. Yang pertama ada bisa menjadi rancangan yang
menjadi petunjuk dan garis besar dari karya yang akan dibuat, kemudian menjadi wahana latihan sebagai ajang studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi, dan sebagainya, sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan ide ataupun gagasan, dan yang terakhir menjadi jenis genre ataupun media ekspresi dalam seni sketsa murni. Jenis-jenis sketsa juga kita bisa lihat di sini, yaitu sketsa rancangan, ada sketsa eksplorasi dan percobaan, sketsa latihan, dan juga sketsa murni. Nah, di sini ada cara atau langkah-langkah menggambar sketsa. Yang pertama pasti kita harus membuat tanda titik awal ataupun titik akhir, buat beberapa gerakan percobaan antara kedua titik tersebut untuk menyesuaikan mata dan tangan dengan garis yang akan dibuat. Kemudian kita membuat sketsa dengan garis yang sangat tipis dan kita mulai dari titik awal sampai titik akhir. Kemudian kita membuat garis sketsa jadi dengan cara menghitamkan garis percobaan yang sebelumnya kita buat. Kita hitamkan garis percobaan tersebut. Kemudian pada saat itu ujung mata dari pensil ditunjukkan pada ujung pensil di garis percobaan. Kemudian apabila ingin membuat garis lengkung yang terutama dengan garis lurus, pastikan kaitannya logis dan juga tidak kaku. Nah, itu tadi penjelasan tentang estetika seni grafis dan juga sketsa. Saya Widya Priyani, sekian dan juga terima kasih.